Halo teman-teman semua, selamat datang di jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang SMA. Semoga 3 tahun masa SMA teman-teman akan memberikan warna tersendiri bagi kehidupan teman-teman di masa depan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nabila Isma dan izinkan saya untuk bergabung bersama di kegiatan MPLS Daring untuk membawakan materi tentang sekolah ramah anak atau yang disingkat dengan SRA. Sebelum masuk ke materi tentang SRA, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 1 nomor 1 bahwasannya yang disebut dengan anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun termasuk masih dalam kandungan. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak ini mengatur 31 hak anak dan bukan hanya itu saja, tapi juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi anak. Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah yang pertama, menghormati orang tua, guru, ataupun wali. Yang kedua, mencintai keluarga, masyarakat, dan juga teman. Yang ketiga, mencintai tanah air Indonesia. Yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir adalah selalu menjalankan etika dan akhlak yang baik. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur 31 hak anak, yaitu diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Negara harus menjamin bahwa setiap anak di Indonesia harus mendapatkan pendidikan dalam rangka meningkatkan kepribadian diri dan juga kecerdasan bagi anak-anak di Indonesia. Negara harus menjamin pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa dan juga meningkatkan kepribadian bangsa. Nah, melalui sekolah ramah anak ini, negara ikut menjamin bahwa anak-anak akan mendapatkan perlindungan dari segala macam bahaya saat menempuh pendidikan di sekolah. Seperti apa sih sekolah ramah anak itu? Yuk kita langsung saksikan videonya. Siapakah anak itu? Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Tahukah kamu bahwa negara melalui Sekolah Ramah Anak atau SRA melindungi kamu selama berada di sekolah? Ciri utama Sekolah Ramah Anak adalah memiliki papan nama SRA. Apakah sekolah kamu sudah memilikinya? Sekolah ramah anak didukung oleh 3 pihak, yaitu sekolah, orang tua, dan kamu sendiri. Kamu dapat mendukung SRA dalam bentuk ikut serta dalam mengisi daftar periksa potensi sekolah, ikut dalam menyusun kembali dan melaksanakan tata tertib sekolah dan tata tertib kelas yang ramah anak, masuk ke dalam SK tim sekolah ramah anak, ikut merencanakan kegiatan yang mendukung sekolah ramah anak, mengingatkan teman-teman kamu yang melanggar tata tertib, aktif sebagai duta sekolah ramah anak, berperan aktif dalam kegiatan yang mendukung sekolah ramah anak, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan terlibat dalam penghijauan sekolah, menghindari menjadi perokok dan pengguna atau pengedar nafsa, tidak melakukan perundungan dan menjadi penolong teman yang mengalaminya, tidak melakukan kekerasan kepada warga sekolah, menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah, menolong teman yang berkebutuhan khusus. Ayo anak Indonesia, jadikan sekolahmu sekolah ramah anak yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Baik, kita lanjut ya. Dari definisi yang tadi kita lihat di video tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan baik itu formal, non-formal ataupun informal yang menjamin pemenuhan dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengaduan serta penanganan kasus yang terjadi dalam sekolah.
Sekolah ramah anak ini didukung oleh 3 pihak yang sangat penting, yaitu pertama sekolah sendiri, orang tua, dan juga anak-anak. Mengapa sih sekolah ramah anak ini perlu ada? Karena anak-anak menghabiskan hampir 1/3 waktunya di sekolah. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan anak, maka sekolah ramah anak ini harus ada. Dalam penerapan sekolah ramah anak, terdapat 4 konsep yang harus diperhatikan. Pertama adalah guru menjadi pembimbing, orang tua sekaligus sahabat bagi anak. Yang kedua adalah guru serta orang dewasa yang ada di sekolah menjadikan teladan yang baik bagi anak dalam keseharian. Yang ketiga adalah seluruh orang dewasa yang ada di sekolah harus menjamin perlindungan bagi anak. Dan yang keempat adalah keterlibatan aktif dari orang tua dan anak-anak itu sendiri dalam penerapan sekolah ramah anak. Kondisi yang diharapkan dalam sekolah ramah anak ini adalah barisan atau singkatan dari bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan juga nyaman. Prinsip yang ditanamkan dalam penerapan sekolah ramah anak ini yang pertama adalah non-diskriminasi, yang kedua kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yang keempat partisipasi anak, dan yang kelima adalah pengelolaan yang baik. Terdapat 6 komponen penting dalam sekolah ramah anak. Yang pertama adalah kebijakan SRA, yang kedua adalah tenaga pendidik dan pendidik yang terlatih KHA, yang ketiga adalah proses belajar yang ramah anak, yang keempat sarana dan prasarana yang ramah anak, kelima partisipasi anak, dan yang keenam adalah keterlibatan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lain, dan juga alumni. Dari 6 komponen penting penerapan sekolah ramah anak, kita hanya akan membahas 3 komponen sekolah ramah anak saja, yaitu pertama, proses belajar yang ramah anak. Siswa menjadi nyaman di sekolah karena sekolah menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan. Guru mengajar secara interaktif atau 2 arah. Guru dan siswa menggunakan bahasa yang positif, tidak saling berkata kasar. Siswa selalu termotivasi belajar. Guru dan siswa akrab, saling menghargai dan juga menghormati. Keunikan karakter siswa dihargai. Melakukan belajar di luar kelas. Orang tua dan pihak luar menjadi sumber informasi dan belajar. Siswa jadi memiliki karakter positif seperti empati, non-diskriminasi, anti-radikalis, mencintai tanah air, memahami HAM, cinta kebersihan, dan anti-bullying. Guru BK dan guru kelas menjadi tempat curhat bagi anak. Menerima dan menyapa siswa yang datang. Mengumandangkan lagu kebangsaan. Mengubah sistem poin yang awalnya untuk mengukur kesalahan menjadi mengukur kebaikan. Melibatkan anak dalam perlombaan kelas menyenangkan. Membuat kelas seru, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas sarana dan prasarana yang ramah anak. Ada papan nama minimal spanduk SRA, ruangan memiliki pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang baik, menumpulkan ujung meja, rambu-rambu pada tempat yang membahayakan, menghindarkan tanaman yang berduri atau beracun di jalur anak berjalan, toilet yang terpisah dan berjarak antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi bersih, air mengalir, penerangan yang cukup, bak rutin dibersihkan dan diberi abate, serta anak dibiasakan menyiram. Pintu terbuka keluar. Jika pintu terbuka ke dalam, maka pada waktu proses belajar, pintu sedikit dibuka. Jika sekolah mempunyai UKS, pastikan UKS berfungsi dengan baik. Memiliki tempat cuci tangan sesuai kemampuan sekolah. Rambu-rambu di tempat membahayakan untuk pengurangan resiko bencana. Spanduk-spanduk untuk mengingatkan kebersihan, kawasan tanpa asap rokok, kawasan tanpa nafza, dan lain-lain. Penataan lingkungan dengan melibatkan warga sekolah dan orang tua. Jika ada kantin, pastikan makanan di kantin tidak mengandung zat bahaya. Penataan kelas yang menyenangkan dengan melibatkan anak. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang partisipasi anak atau siswa di sekolah ramah anak. Ikut keterlibatan dalam penyusunan kebijakan anti-diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Memberikan masukan tentang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan hak anak.
mengusulkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak kepada kepala sekolah sebagai tutor sebaya bagi sesama peserta didik dan dalam keluarganya, ikut terlibat aktif dalam kampanye di sekolah antara lain tentang anti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Memahami mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, memahami tentang disiplin positif sehingga bisa membedakan ketika mendapatkan disiplin positif atau hukuman yang mengandung unsur kekerasan. Mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas untuk berinovasi, melakukan kegiatan ekstrakurikuler baik secara individu maupun kelompok, turut serta dalam kegiatan budaya dan seni, mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak, memahami tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak benar, memahami dan mengikuti secara sungguh-sungguh latihan pengurangan resiko bencana atau PRB, menerapkan dan mengajak teman-teman lainnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS di sekolah. Mengembangkan sikap toleransi beragama dalam pergaulan antar teman, menerapkan komunikasi dan dialog yang baik dengan pendidik dalam proses pembelajaran, ikut terlibat dalam kegiatan bermain dan berolahraga, serta memanfaatkan waktu istirahat dengan melaksanakan hal-hal yang positif. Terakhir, mari teman-teman kita bersama-sama berikrar untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Jawa Barat. Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Kami, warga Sekolah Ramah Anak Jawa Barat berikrar: 1. Selalu silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi. 2. Mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. 3. Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian pemaparan materi tentang Sekolah Ramah Anak. Semoga kita dapat mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Jawa Barat. Sekolah Ramah Anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Terima kasih.